Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Haura Setia Kitchen. Di video kali ini aku akan share cara membuat nastar yang super enak. Rasanya itu bener-bener nyultan, di setiap gigitannya itu lembut dan lumer, padahal buatnya itu pakai bahan ekonomis dan cara buatnya juga sangat mudah. Selain rasanya yang lembut, isian selain nanasnya pun aku akan kasih tips agar rasanya itu nggak hanya manis ya. Pokoknya ini rasanya itu bener-bener mantep banget. Nah, agar nastarnya tidak retak, mulus, glowing seperti ini, selain dari bahan-bahannya yang khusus, ada tips dan triknya juga ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita ke resepnya. Pertama, kita akan membuat selai nanasnya dulu. Ini aku pakai nanas madu ya, 4 buah seperti ini. Setelah aku timbang, ini beratnya 700 gram. Ini langsung aja aku blender menggunakan air sebanyak 200 ml atau 1 gelas belimbing ya. Langsung aja kita tuang ke teflon seperti ini. Ini langsung kita mau masak. Jangan lupa kita tambahkan 1 batang kayu manis, 80 gram gula pasir, dan sedikit garam ya. Untuk takaran gulanya menurut aku ini udah manis ya. Jadi kalau terlalu kemanisan juga nanti untuk si nastarnya itu ngebosenin ya. Jadi cepet enaknya. Nah, ini salah satu tips agar nastarnya itu bikin lagi, nggak bikin enak dan nggak ngebosenin. Dari selanya juga jangan terlalu manis. Untuk nanasnya juga aku pilih yang manis dan yang asam ya. Jadi ini rasanya itu asam manis, pokoknya nyegerin, enak banget. Nah, ini selain nastarnya udah kering, jika sudah seperti ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Ini tetap kita aduk-aduk aja seperti ini sampai benar-benar kering. Jadi kunci dari nastar awet sampai berbulan-bulan itu dari selainya ya. Kalau selainya itu benar-benar matang, sudah benar-benar kering, itu nastarnya itu dijamin awet sampai berbulan-bulan. Nah, untuk pembuatan nastar ini, kalau bisa selainya jangan dadakan ya teman-teman. Jadi dibiarkan dulu semalaman di kulkas agar set. Jika sudah set, baru keesokan harinya kita membuat adonan nastarnya. Jika sudah benar-benar dingin, ini boleh kita simpan di wadah tertutup, kita simpan semalaman. Nah, ini dia hasilnya, mudah banget untuk kita bentuk. Nah, agar tidak riweh ya saat membuat nastar, jadi ini kita bulet-buletkan aja dulu satu persatu seperti ini dengan berat masing-masing 3 gram, tapi boleh sesuai selera ya untuk isian selainya. Nah, untuk berat 3 gram ini sebenarnya nggak cukup untuk adonan 500 gram. Nah, nanti aku akan kasih tahu caranya gimana biar pas untuk takaran setengah kilo. Untuk selainya ini kita bulatkan sampai selesai. Lanjut kita akan membuat adonan nastar. Siapkan wadah, lalu di sini aku tambahkan mentega. Aku pakai korman patisi sebanyak 100 gram. Aku mix dengan royal palmia seperti ini sebanyak 150 gram. Nah, untuk margarinnya ini aku pakai yang biasa ya, 100 gram. Untuk mentega dan margarin boleh menggunakan merek lain ya teman-teman, tapi kalau teman-teman mau yang rasanya premium tapi ekonomis, boleh pakai merek yang aku pakai ini ya teman-teman, karena ini rasanya meskipun ekonomis, harganya di bawah Wisman, tapi ini rasanya super mirip sekali dengan kita menggunakan Wisman ya. Dengan menggunakan mentega yang aku pakai ini tentunya membuat nastar kita itu menjadi sangat lembut dan lumer. Lanjut, jika margarin dan mentega sudah masuk, ini boleh kita tambahkan gula halus sebanyak 80 gram. Aduk semua bahan menggunakan balon whisk seperti ini. Untuk pemula aku saranin jangan memakai mixer ya teman-teman, karena nanti takut terlalu overmix. Kalau overmix biasanya untuk si nastarnya itu setelah di oven dia bakal mengembang ke samping, bisa jadi juga retak. Jadi kita cukup menggunakan balon whisk seperti ini, kita kocok-kocok, kita aduk sampai mentega dan margarinnya itu ringan. Lalu tambahkan 3 butir kuning telur, ini kita aduk rata. Untuk mengaduknya juga jangan terlalu lama ya, cukup hanya tercampur rata saja. Nah, sekiranya ini sudah tercampur merata, lanjut kita tambahkan susu bubuk, tepung maizena,
dan tepung terigu protein rendah ya. Ini kita tuang secara bertahap. Untuk tepung terigunya kita aduk dulu sebentar. Jika sudah tercampur merata, ini untuk pemakaian whisknya aku berhentikan ya, karena di tahap penuangan terigu berikutnya adonan semakin berat, jadi kita harus menggunakan spatula. Nah, untuk cara mengaduknya ini aku percepat. Ini kita aduk-aduk semua sampai merata, jangan sampai ada terigu yang masih belum tercampur ya. Jadi kalau sudah tercampur merata, adonannya akan seperti ini. Adonannya kalis, lembut, dan gampang banget untuk dibentuk. Nah, ini aku ambil, aku contohkan ya. Ini gampang banget dibentuk ya teman-teman, udah kalis banget seperti ini. Ini tandanya adonannya sudah siap untuk kita cetak. Nah, agar semua nastarnya itu merata, kita nggak perlu pakai timbangan satu persatu. Aku pakai cara seperti ini ya. Pakai sendok takar aja yang ukuran 5 mili atau 5 gram. Ambil secukupnya adonan lalu ratakan. Berat adonan ini masing-masing 60 gram ya teman-teman. Ini kita lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini adonan yang sudah kita takar tadi beserta selai nanasnya. Langsung aja yuk kita cetak. Nah, untuk cara mencetaknya ini aku pipihkan dulu semuanya seperti ini sampai melebar. Ambil selai nanas, letakkan di bagian tengah adonan, lalu kita tutup dengan adonan ya. Untuk selai nanasnya seperti ini. Jika sudah tertutup, ini boleh kita rolling di tangan seperti ini hingga permukaannya halus dan menjadi bulat cantik seperti ini. Lakukan semuanya sampai habis. Pastikan jika menyentuh adonan, tangan harus dalam keadaan sudah cuci tangan bersih dan kering ya. Alhamdulillah sudah setengah adonan seperti ini. Seperti tadi yang aku bilang ya teman-teman, untuk selai nanasnya itu pasti kurang untuk 500 gram. Karena ini aku untuk bikin sendiri ya, bukan untuk jualan. Jadi aku ambil 2 keping adonan, 1 keping utuh dan 1 keping lagi kita bagi menjadi 3. Nah, caranya kita tambahkan 1 keping utuh dengan salah satu kepingan yang sudah kita belah tadi, dan kita tambahkan juga dengan selai nanas dengan 1 bulatan nanas yang aku bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, biasanya aku pakai cara ini dengan cara ini. Jadi takaran adonannya akan sama seperti adonan yang lainnya, seperti adonan yang pertama ya. Aku selalu pakai cara ini karena anak-anak aku itu nggak terlalu suka selai nanas ya teman-teman. Jadi mereka bakal suka dengan nastar kalau selai nanasnya itu cuma sedikit aja di dalam nastarnya. Kalau teman-teman nggak mau pakai cara ini, harus full isian semuanya, teman-teman bisa aja masak si selai nanasnya itu tinggal dikalikan 2 aja ya dari resepnya. Alhamdulillah setengah adonan sudah beres, saatnya kita oven. Ini aku mau pakai oven kompor dulu ya. Untuk apinya, aku memakai api sedang cenderung kecil seperti ini. Jangan lupa lubang atasnya itu kita buka, masukkan adonan nastar ke dalam oven. Ini aku akan oven selama 35 menit. Nah, untuk di 20 menit boleh dibolak-balik ya, atau secara bergantian. Jadi yang atas kita taruh di bagian rak bawah dan yang di bagian bawah kita taruh di bagian rak atas. Nah, jadi dengan cara itu nastar kita akan matang dengan sempurna ya. Nah, ini sudah 35 menit, mau kita angkat dulu, kita dinginkan dan nanti akan kita kasih olesan. Ini kita biarkan dingin dulu ya. Selama nunggu dingin, aku mau buat olesannya dulu. Siapkan 2 butir kuning telur, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, tambahkan lagi 2 tetes pewarna makanan. Untuk pewarna aku pakai yang ada aja di rumah ya. Aku pakai pewarna kuning durian. Ini aku aduk-aduk seperti ini sampai semuanya tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, kita akan olesi semua nastar menggunakan kuas seperti ini ya. Untuk penggunaan kuasnya juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Pilih kuas yang gak terlalu besar biar hasilnya rapi.
jadi anti melebar ke bawah ya untuk si kuning telurnya. Ini kita oles semuanya sampai selesai. Nah, untuk olesan pertama ini alhamdulillah udah aku tunggu sampai kering. Nah, jika sudah kering seperti ini, boleh kita timpa dengan olesan kedua. Untuk mengolesnya boleh sampai 3 kali olesan, tapi kalau ini aku pakai 2 kali olesan. Ini kita oles semuanya sampai benar-benar rapi dan selesai. Nah, jika dioles sudah 2 kali, lalu ini udah kering ya untuk olesannya, langsung aja kita oven kembali. Oven menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini aku oven selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit, waktunya kita angkat. Alhamdulillah hasilnya cantik banget, tidak retak, mulus, dan glowing. Nah, untuk sisa adonannya ini akan aku oven menggunakan oven Mito Fantasi. Ini akan aku oven dengan suhu 125 derajat Celcius menggunakan api bawah saja selama 20-25 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, jika sudah 25 menit, ini akan segera kita angkat. Ini kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin, lalu kita olesi dengan olesan kuning telur seperti ini. Jika semuanya sudah diolesi kuning telur, lalu ini kita tunggu dulu sampai benar-benar kering, dan kita olesi lagi kuning telurnya, jadi kita olesi 2 kali ya. Nah, untuk pengolesan kedua ini kita tunggu dulu sampai benar-benar kering. Jika sudah benar-benar kering, ini kita oven kembali menggunakan suhu sama ya, 125 derajat Celcius, tapi ini menggunakan api atas saja selama 10 menit. Nah, ini dia hasilnya, dapat 3 loyang seperti ini. Hasilnya lumayan banyak ya. Nah, ini untuk bagian bawahnya, matangnya seperti ini ya, cantik banget. Ini hasilnya mulus dan glowing ya teman-teman. Hasilnya anti retak. Pokoknya kalau teman-teman mau nggak retak harus benar-benar diperhatikan suhu ovennya ya. Suhu ovennya juga jangan terlalu panas, itu mengakibatkan kue kalian bakal retak. Nah, ini aku akan tes ya. Untuk isiannya ini benar-benar lumer. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, selumer itu ketika kita masukkan ke dalam mulut, ini rasanya beneran premium banget. Lembut, lumer, dan ditambah isian selai nanasnya itu yang menjadi sultan banget ya teman-teman. Rasanya itu nggak kemanisan dan enak banget, pokoknya gurih, enak, menyatu banget di mulut. Teman-teman wajib cobain ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.